Perkenalkan, nama saya Yosya Putri Ritonga, NIM 01018183 dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini, saya ingin berceramah mengenai Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan masih banyak lagi nikmat. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa selalu bersyukur. Dan tak lupa juga, sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbicara mengenai Isra Mi'raj berarti berbicara tentang kisah perjalanan agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan ini adalah salah satu perjalanan dalam sejarah umat manusia, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke langit ketujuh dalam waktu yang singkat. Perjalanan yang dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Qudus, kemudian dilanjutkan dengan menembus langit tertinggi hingga batas yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sejarah Isra Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana perjalanan ini mendapatkan perintah dari Allah dalam melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat 5 waktu. Sejarah ini merupakan penghadapan Rasulullah kepada Allah tanpa ditemani oleh malaikat Jibril. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa amanah, yaitu sholat 50 waktu dalam sehari. Kemudian ketika Nabi kembali dan sesampainya di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. "Wahai Muhammad, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu?" kata Nabi Musa. "Menjalankan 50 waktu sholat dalam sehari semalam," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan," kata Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi kepada Allah untuk meminta keringanan. Kemudian Allah pun meringankan menjadi 45 waktu sholat yang harus dijalankan. Kemudian kembali lagi berjumpa dengan Nabi Musa. Nah, ditanya lagi sama Nabi Musa, "Apa yang dikatakan Tuhanmu?" "Allah telah memberikan keringanan untukku dan umatku, yaitu 45 waktu sholat sehari semalam," jawab Nabi Muhammad. Dalam kisah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan mondar-mandir menghadap ke Allah untuk meminta keringanan waktu sholat dalam sehari semalam, hingga akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya, "Bagaimana? Apa Tuhanmu memberi keringanan?" Katanya, "Iya." "Berapa?" kata Nabi Musa. "Tinggal 5 waktu." Nah, kemudian Nabi Musa itu menyuruh Rasulullah menghadap lagi gitu, dan berkata, "Kembalilah engkau pada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Sungguh umat kamu tidak akan kuat," kata Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Wahai Nabi Musa, saya malu pada Tuhan. Saya rela dan biarkanlah saya ikhlas dan ridho tentang apa yang telah diberikan Allah kepada saya," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitulah cerita dari Isra Mi'raj tersebut.
Jadi pada akhirnya Nabi pun langsung pulang dan membawa perintah untuk melaksanakan waktu sholat dalam sehari semalam, yaitu yang kita kenal seperti sholat maghrib, sholat zuhur, asar, isya, dan subuh. Jadi dari kisah perjalanan ini Rasulullah telah mendapatkan perintah dari Allah berupa sholat sebanyak yang awalnya sebanyak 50 menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Namun, sulitkah bagi kita untuk menjalankannya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ketahui, sholat ini merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan, ibadah ini yang akan menjadi pertama kali dihisap di hari pembalasan nanti. Ibadah sholat ini juga merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat manusia. Ibadah yang merupakan hal yang istimewa dalam segala aspek kehidupan kita. Di mana ibadah sholat ini dari segi kesehatan merupakan terapi yang sangat cocok agar badan kita sehat. Ibadah yang dari spiritual menjadikan hati kita tenang dan merasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana sholat ini merupakan syarat rukun Islam setelah syahadat. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan agama Islam. Nah, namun barang siapa juga yang akan meninggalkan sholat, maka ia akan meruntuhkan agama Islam. Lantas, masih maukah kita meninggalkan sholat tanpa uzur? Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita dan hidayah kepada kita, agar kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah ceramah saya mengenai Isra Mi'raj. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.